Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek dan Rumah Murah Sekali. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin membagikan sedikit wacana ya teman-teman. Wacana itu maksudnya itu pendapat atau sekedar pengalaman pribadi. Bisakah kita memiliki rumah untuk saat ini tanpa menggunakan kredit, tanpa menggunakan utang? Ini teman-teman, saya alhamdulillah sudah membuktikan bahwa untuk memiliki rumah yang agak besar sedikit ya, agak besar sedikit ini lebarnya 9 meter, terus ke belakangnya itu 16 meter, tanpa kredit, tanpa utang, mulai dari pengadaan tanah sampai pembangunan rumah itu tanpa hutang, ternyata bisa. Nah ini, saya ini sebenarnya mengikuti saran-saran dari mentor-mentor kita, terutama Mas Arli Kurnia itu dulu. Saya waktu itu saya nggak yakin bahwa bisa memiliki rumah atau membuat rumah tanpa hutang. Itu saya tuh dulu tuh kurang yakin teman-teman. Sekarang inilah baru saya membuktikan sendiri bahwa membeli rumah itu memang pilihan. Kita mau kredit juga bisa, kita mau cash juga nggak masalah. Pilihan memang teman-teman. Nah, saya memilih jalan yang cash. Dengan cara apa? Dengan cara menabung duluan. Menabung lebih dahulu, pelan-pelan. Setelah itu ada tanah dijual, saya beli. Pelan-pelan juga, setelah itu saya bangun sedikit demi sedikit, tanpa mengganggu keuangan toko, tanpa mengganggu keuangan rumah tangga. Sampai saat ini rumah ini sudah berjalan sekitar 4 bulan. Tidak pernah berhenti tukangnya. Terus alhamdulillah sudah sampai seperti ini. Entah berapa persen ini, 30% juga nggak apa-apa, dianggap 40% juga nggak masalah. Maksudnya saya ingin membuktikan bahwa memang rumah itu untuk memiliki rumah itu pilihan. Nah, tetap saja kalau kita mengatakan rezeki itu Allah yang mengatur. Cuman caranya bagaimana kita mau kredit juga nggak masalah. Cuman ini kalau kredit mungkin saya nyicil itu bisa sampai 20 tahun. Padahal umur saya udah 54. Kalau 20 tahun berarti 74 tahun saya masih mengangsur. Nah, tapi ini 6 bulan insya Allah kalau saya mengatakan 1 tahun insya Allah selesai. Masa nggak selesai saya rumah 1 tahun. Nah, dengan cara sederhana seperti ini saya ingin mengedukasi kepada teman-teman bahwa membeli rumah atau memiliki rumah itu berbagai macam cara. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini saya terus terang dari grup sharing solusi ini, saya punya inspirasi ini dari Mas Mas Yoyo Pojok Manjang. Waktu saya main ke rumahnya Mas Yoyo itu, di depan rumah itu saya sholawati teman-teman. Saya sholawati berkali-kali, setelah itu dia ajak masuk, saya sholawati berkali-kali. Dan keinginan itu saya masukkan ke dalam mimpi saya, ke dalam setiap doa saya. Ya Allah, kalau memang Engkau menghendaki, mudahkanlah saya ingin membikinkan rumah anak saya seperti rumahnya Mas Yoyo ini. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, mudahkanlah saya ingin memiliki rumah seperti ini. Saya fatihai, saya sholawati. Nah, insya Allah mimpi itu terwujud
Mimpi itu terwujud dengan cara menabung sedikit demi sedikit, bukan cara mengangsur, bukan dengan cara mencicil, bukan dengan cara mengutang. Nah ini teman-teman, seperti ini ya. Ini sekedar apa namanya ya, saya mengatakan ini sekedar edukasi saja, sekedar memberikan pendapat, sekedar memberikan pengalaman yang bisa diikuti dan bisa tidak diikuti. Tidak memaksa untuk mengikuti, karena ya memang video-video saya juga tidak ada yang saya ingin harus diikuti, tidak ada. Terus kalau memang baik, saya itu juga seperti itu. Kalau melihat video itu baik, pasti saya ikuti yang baik, dan pasti saya subscribe. Kenapa? Karena nanti kalau ada edukasi-edukasi seperti ini, nanti timbulnya ke kita. Setelah itu saya doakan yang membuat video itu semoga panjang umur, semoga rezekinya dimudahkan. Seperti itu teman-teman. Kalau saya seperti itu. Ya ini seperti yang teman-teman lihat sendiri. Wujudnya sudah seperti ini. Anggaran yang masuk sudah sekitar, kalau sekalian tanahnya sudah sekitar 350 juta. Untuk biaya pembangunannya masih masuk 175 juta. Tanahnya 200 juta. Ya sekitar 350-an sudah terwujud seperti ini, tanpa menambah utang, tanpa menambah pikiran, tanpa top up ya. Ini teman-teman. Ya seperti inilah. Dan ini tidak mengganggu sama sekali. Keuangan toko juga tidak terganggu, keuangan rumah tangga juga tidak terganggu, keuangan untuk rekreasi juga tidak terganggu. Ini mengecor tiang teman-teman, tiangnya tingginya 8 meter. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi bahwa impian itu bisa terwujud dengan cara berusaha dan berdoa. Impian itu bisa terwujud dengan cara berusaha dan berdoa. Tanpa berusaha itu merupakan kehampaan. Kalau kita hanya berdoa saja, kehampaan bagi kita teman-teman. Kalau memang berusaha bagi kita, berusaha semaksimal mungkin tanpa berdoa, wah merupakan kesombongan bagi kita, bahwa kita seakan-akan bisa mengatur alam ini, bisa mengatur apa namanya itu penghasilan kita, bisa mengatur segala-galanya. Lah, kedua-duanya harus imbang, berusaha semaksimal mungkin, berdoa setulus mungkin, merendahkan diri kepada Allah yang bisa memberi rezeki, yang bisa menjadikan kita itu bergerak, yang bisa menjadikan kita itu berpikir. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Kita hanya melaksanakan dan berikhtiar. Berikhtiar artinya apa? Artinya ya berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Terus apa namanya itu, termasuk doa itu juga ikhtiar. Ikhtiar kita teman-teman. Jadi berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini semua titipan teman-teman, tidak ada ini milik kita, bukan. Makanya saya kalau memang hal-hal seperti ini tidak perlu terlalu saya pikirkan. Ya cuman mengedukasi, barangkali teman-teman ingin pilihan yang bagaimana, memiliki rumah atau memiliki usaha, itu pilihannya bagaimana. Apakah ingin pilihannya itu kredit, terus nyicil, atau tabung. Yang sering saya katakan, kalau menabung itu sama dengan kita berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini rumah ini selesai, kita sudah tidak berpikir. Kalau kita ini sistemnya kredit, rumahnya bagus tapi pikirannya masih 20 tahun lagi. Ya itu tadi, kalau kita menabung dahulu itu sama dengan
berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Tapi kalau kita itu mainnya itu di main kredit, ya bersenang-senang dahulu, berpikir kemudian. Ya, itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan saya tidak bosan-bosan untuk membuat video yang menginspirasi teman-teman, baik di grup sharing solusi atau grup di channel sharing solusi atau channel rumah murah sekali. Semoga video ini bermanfaat. Saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.